adalah Partai Persatuan Pembangunan menolak rancangan PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah, di mana dalam pasal 4 ayat 1 huruf F2 disebutkan bahwa bakal calon tidak sedang menjalani pembebasan bersyarat. Ini artinya mantan terpidana yang diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah. Dan ini diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2015 yang membolehkan mantan terpidana mendaftar menjadi bakal calon dengan syarat mengumumkan dirinya pada publik soal hukuman yang pernah dijalaninya. Jika seorang kepala daerah dinilai dari rekam jejaknya, lalu bagaimana sebaiknya persyaratan seorang calon pemimpin ini? Meski keputusan MK tetap harus dihormati. Ini yang kemudian menjadi alasan beberapa kalangan meragukan jika mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun akhirnya tentu pemenang pilkada akan ditentukan oleh masyarakat. Ya, pemirsa, untuk membahas hal ini langsung saja kita berbincang bersama Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita mengenai mantan napi ikut pilkada dengan tanda tanya. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak, kalau kita melihat mantan napi boleh ikut pilkada. Ini kalau kita bicara soal pilkada kan kita mencari seorang pemimpin masyarakat sebetulnya. Betul. Nah, dengan keputusan MK dan peraturan KPU itu, menurut Anda seperti apa yang akan terjadi? Ya, pertama kita menyayangkan ya ketika tahun 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang sesungguhnya merupakan koreksi atas putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kalau tahun 2009 Mahkamah Konstitusi mengatakan seorang mantan terpidana boleh menjadi calon kalau dia memenuhi 3 syarat kumulatif. Pertama, sudah menjalani hukuman 5 tahun sebelum dia ditetapkan sebagai calon. Jadi kalau dia ditetapkan sebagai calon 2015, 2010 dia sudah keluar. Bukan kemudian 2011, 12, 13 atau 14. Yang kedua, jujur dan terbuka mengatakan bahwa dia adalah mantan terpidana kepada publik. Jadi pengakuan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dan syarat yang ketiga adalah bukan pelaku tindak pidana berulang atau residivis. Itu tahun 2009. Aturan ini kemudian diadopsi di dalam bahkan pemilu legislatif kita tahun 2014 lalu. Tahun 2015 ada permohonan baru ke MK yang diajukan oleh salah satu kuasa hukumnya Profesor Yusril Iza Mahendra, dan MK mengeluarkan putusan baru, putusan nomor 42 tahun 2015. Syarat yang tadi kumulatif ada 3, oleh MK dikurangi menjadi hanya ada 2. Semua narapidana, terpidana, semua mantan terpidana boleh menjadi calon di pilkada sepanjang dia memenuhi 2 syarat. 1, terbuka dan jujur kepada publik menyatakan bahwa dia adalah mantan terpidana. Yang kedua adalah bukan pelaku tindak pidana berulang. Ini kalau kita mengartikan mantan terpidana artinya narapidana, artinya sedang menjalani hukuman pun boleh. Kalau mantan terpidana itu adalah orang yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Iya, artinya mereka yang sedang menjalani hukuman itu kan sebetulnya mantan terpidana, atau yang sering disebut juga narapidana termasuk mantan terpidana di sini. Atau bagaimana? Kalau mantan narapidana itu adalah orang yang terpidana yang sedang menjalani hukuman di lapas dan hilang kemerdekaannya. Jadi narapidana itu adalah orang yang ada di lapas. Nah, kalau terpidana orang yang menjalani keseluruhan hukuman. Inilah yang debat soal diksi ini yang kemudian menyebabkan misalnya di Manado ada orang yang dia terpidana belum habis masa hukumannya, tapi dia sudah keluar dari lapas karena mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebetulnya dia sedang menjalani hukuman. Sedang menjalani hukuman, dia masih terpidana, tapi memang sudah tidak di lapas lagi. Karena dia kalau narapidana sudah menjalani 2/3 dari hukumannya, dia boleh mendapat pembebasan bersyarat. Dia bermain terminologi. Nah, kalau sudah menjalani pembebasan bersyarat, sudah tidak di lapas lagi, berarti sudah mantan narapidana. Padahal MK mengatakan bukan mantan narapidana di dalam putusannya, mantan terpidana. Jadi kalau mantan terpidana itu sudah menjalani semua hukuman yang diperintahkan oleh pengadilan. Jadi kita bukan mantan narapidana tapi mantan terpidana. Nah, kalau narapidana suka dimainkan itu. Nah, MK jelas mengatakan mantan terpidana itu adalah orang yang bebas murni, tidak bebas bersyarat, tidak masa percobaan atau tidak sedang mengalami masa hukuman pengganti. Artinya sebetulnya setelah selesai dia menjalani masa hukumannya secara keseluruhan, boleh dong dia ikut
pilkada ya? Kalau berdasarkan putusan MK, misalnya hari ini saya keluar dari lapas atau saya bebas murni, hari ini juga saya boleh menjadi calon. Sepanjang saya pasang iklan di koran begitu ya, bahwa saya adalah mantan terpidana dan saya hendak maju di pilkada, tidak menutupi, dan saya bukan terpidana residivis. Nah, ini problem dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Mahkamah menggunakan logika orang itu sudah menanggung hukuman atas kesalahan yang dia buat, pidana yang dia lakukan dengan menjalani hukuman yang diperintahkan Artinya kan dosanya sudah ditebus dalam tanda kutip. Dosanya sudah ditebus. Padahal ketika orang itu misalnya maju untuk merebut jabatan publik, yang penting bagi masyarakat itu kan adalah evaluasi. Misalnya kalau dia hari ini keluar, hari ini dia maju sebagai calon, masyarakat kan tidak bisa melihat ketika dia kembali ke masyarakat, kembali ke lingkungan masyarakat, apakah dia menunjukkan perubahan perilaku, apakah dia menunjukkan perbaikan perilaku, ada perubahan, ada keinsyafan, bukan hanya soal masuk penjara. Banyak juga kok orang yang sudah masuk penjara gitu ya, keluar lagi, hari ini keluar, besok melakukan tindak pidana lagi. Nah, ini yang alpa dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Anda menyayangkan putusan Sangat itu? menyayangkan putusan tahun 2015 yang mengkoreksi putusan tahun 2009. Karena kalau jeda 5 tahun, kan ada ruang. Karena perspektif kita adalah memproteksi, melindungi pemilih agar mendapatkan pemimpin berkualitas. Dalam Tapi di sisi lain juga itu, kan MK itu harus melindungi hak asasi warga negara sebetulnya untuk ikut dalam pilkada salah satunya kan? Ya, sebenarnya hak asasi itu tidak dihilangkan, tapi kan ada masa evaluasi. Ketika dia melakukan misalnya tindak pidana korupsi APBD, ketika 5 tahun kita lihat dia kembali berasimilasi dengan masyarakat, dia kembali bergaul di masyarakat, kita akan bisa mengevaluasi perilaku. Oh, ternyata ketika dia kembali ke masyarakat, dia menjadi pengusaha yang jujur, dia berubah perilakunya, tidak lagi menunjukkan perilaku sebelumnya. Nah, masyarakat diberi jeda begitu. Dan dalam konteks pemilu tidak melanggar hak asasi. Di dalam praktek internasional pun ini sesuatu yang Tapi Mbak Titi, kalau kita lazim, bicara gitu. soal mengevaluasi di masyarakat, ini kan mereka tidak memegang jabatan publik. Biasanya kan korupsi terjadi ketika mereka punya kewenangan. Betul. Punya power di sana. Betul. Nah, tidak ada jaminan mereka yang belum pernah masuk penjara atau pernah terpidana itu juga tidak melakukan itu. Dan bukankah orang-orang yang sudah pernah menjalani hukuman akan punya semacam efek jera, artinya saya tidak akan melakukan itu, bukankah itu jadi lebih baik sebetulnya? Iya, kalau efek jera begini, misalnya kemarin ada bupati ya, Ogan Ilir gitu kan, tertangkap narkoba, begitu. Ternyata dia pengguna yang cukup lama, 5 tahun gitu. Nah, ketika dia misalnya tidak hanya harus kasus korupsi ya, kasus narkoba, kejahatan seksual dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kalau tidak ada masa jeda untuk mengevaluasi, apalagi kemudian kasus-kasus yang sifatnya narkoba, kejahatan seksual, kejahatan terhadap perempuan, potensi untuk kemudian itu terjadi dan kan memalukan sekali, misalnya kepala daerah yang kemudian terpilih tertangkap perilaku yang dia mengulangi kembali. Nah, 5 tahun itu sesungguhnya masa yang sangat moderat untuk melihat bagaimana orang ketika dia menjalani hukuman, kita uji dulu kan di masyarakat. Bahwa dia juga betul-betul jera artinya. Betul-betul jera dan mampu berasimilasi menjadi pribadi yang telah menebus kesalahannya. Nah, MK hanya memakai pendekatan penjara sebagai salah satu-satunya, atau tidak harus hukuman penjara. Ada kan juga orang yang hukumannya hanya masa percobaan, dia tidak perlu masuk bui begitu. Nah, MK hanya menggunakan orang yang sudah menjalani hukuman sebagai penebusan atas kesalahan dan kemudian bisa maju berkontestasi. Nah, pembatasan pendekatan perlindungan hak asasi menurut saya tidak setara. Dari catatan Perludem sendiri sebetulnya ada nggak sih, artinya kepala-kepala daerah atau siapapun lah ya, pejabat-pejabat publik yang sebelumnya pernah menjadi napi gitu, terus kemudian mencalonkan diri dan terpilih? Ada di Kabupaten Minahasa Utara misalnya. Dia mantan terpidana kasus korupsi APBD, meskipun bukan di daerah lain, maju di pilkada dan kemudian terpilih begitu ya. Bahkan ada juga di Solok nih. Ini masalah, maka yang disalahkan selalu masyarakat. Kan kedaulatan ada di masyarakat, kuasa itu ada di masyarakat, karena masyarakat yang memilih kan bisa tidak memilih. Problemnya adalah orang yang misalnya korupsi ya, punya banyak uang, punya modal, selalu mencitrakan, dan sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat. betul, gitu. Selalu mencitrakan diri dengan 2 hal. Dia adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat sosial,
punya banyak uang, lalu kemudian gemar berdonasi, gemar beramal, infak dan lain sebagainya begitu, sehingga persepsi yang diterima oleh masyarakat dia adalah orang yang baik hati. Padahal uangnya itu kan tidak kita tahu menahu dari mana. Yang kedua, karena dia dicitrakan sebagai orang yang dermawan, orang yang banyak melakukan kegiatan charity gitu ya, sosial dan lain sebagainya. Ketika dia terkena proses hukum, citra berikutnya yang dibangun adalah dia terzalimi. Nah, jadi orang yang dermawan, orang yang agamis kadang-kadang dikemas dengan sedemikian rupa, dicitrakan pula sebagai orang yang terzalimi karena kedermawanannya begitu. Ini yang membuat mereka tetap populer di mata masyarakat. Dan selain catatan terbesar adalah kontrol di partai politik. Tadi kan partainya bagus ya, menolak begitu mantan terpidana. Tapi ternyata partai juga tidak melakukan kontrol atau screening atas pencalonan orang-orang yang seperti ini. Mbak Titi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.